low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Megatron, gembarkan Turki. Megawati Hangestri cetak ace maut dan hadapi momen mencekam di kemenangan spektakuler Manisa. Sorotan dunia voli kembali tertuju pada satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Bintang timnas voli putri Indonesia itu baru saja memborong pujian dalam laga uji coba Verdi Zeyrek 2025 setelah membawa Manisa BBSK menaklukkan Yatirim Karsiaka dengan skor telak 3-0, 25-22, 25-21, 25-16. Ditarik Almis SS, Turki, Sabtu, 5 September 2025. Namun, lebih dari sekedar angka, laga ini adalah sebuah pertunjukan dramatis yang dipersembahkan sang Megatron. Dengan darah dan jiwa yang ia tuangkan di lapangan, Megawati tampil full set untuk pertama kalinya, membungkam segala keraguan dan menunjukkan kelasnya sebagai pemain andalan. Berbeda dari dua laga sebelumnya, di mana ia hanya bermain satu set, kali ini ia berjuang dari game pertama hingga pukulan penutup terakhir, membuktikan stamina dan mental baja yang ia miliki. Pertaruhan dimulai di set pertama. Yatirim Karsiaka, sang tim tamu, datang dengan perlawanan sengit. Poin silih berganti, tekanan demi tekanan diberikan. Namun di bawah bayang-bayang ketegangan, Megawati dan kawan-kawan justru menemukan solidaritasnya. Dengan ketenangan layaknya veteran, mereka mampu menyudahi perlawanan sengit itu di angka 25-22. Karsiaka belum menyerah. Upaya pantang menyerah mereka kembali memuncak di set kedua. Pertarungan menjadi lebih panas, lebih intens. Namun sekali lagi, kualitas Manisa BBSK yang diperkuat oleh kekuatan Megawati tak terbendung. Di saat-saat genting, ketika skor menunjukkan keunggulan tipis 24-21, datanglah momen paling fantastis yang memicu decak kagum seluruh penonton. Megawati maju ke garis servis. Atmosfer seketika mencekam. Dengan konsentrasi mendalam, ia melepaskan jump serve-nya yang khas. Bola melesat dengan kecepatan yang tak biasa, bukan dengan putaran kencang, melainkan dengan float yang licin dan tak terprediksi. Libero Karsiaka terpancing. Ia salah mengantisipasi, menerka arah yang meleset. Bola menyentuh lantai, ace. Sorakan gemuruh membahana. Itu adalah poin penutup yang sempurna. Sebuah servis ace yang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kecerdikan dan ketenangan di bawah tekanan. Manisa BBSK memenangkan set kedua 25-21, dan Megawati adalah pahlawan di momen itu. Drama belum usai. Di pertengahan set ketiga, ketika Manisa tengah memimpin, sebuah insiden mengecewakan hampir saja mengubah segalanya. Megawati dan setter andalan Manisa, Dwi Guguncu, terlibat dalam tabrakan keras yang membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Guncu, yang sedang mengoper bola ke posisi 4 dengan tenaga penuh, tanpa sengaja membelakangi dan menyenggol Megawati. Kaki kanan Gunju terselip dan ia terjatuh tersungkur di lapangan, sunyi seketika. Tim medis bergegas masuk. Wajah Megawati pun diliputi kekhawatiran yang mendalam, bukan untuk dirinya, tetapi untuk rekan setimnya yang terbaring kesakitan. Selang beberapa menit yang terasa seperti keabadian, akhirnya ada kabar baik. Dwi Guguncu, sang arsitek serangan, menunjukkan tekad baja. Dengan bantuan tim medis, ia bangkit dan berhasil melanjutkan pertandingan. Napas lega menyelimuti arena. Insiden itu justru memompa semangat Manisa untuk segera mengakhiri perlawanan. Mereka pun membungkam Karsiaka dengan dominasi di set ketiga 25-16. Kontribusi tak ternilai sang Megatron. Statistik mungkin hanya mencatat lebih dari 7 poin dari Megawati, tetapi kontribusinya jauh melampaui angka. Dari pertahanan yang kokoh, serangan yang tajam, hingga servis ace penentu kemenangan, setiap langkahnya berbekas. Performa konsistennya dalam 3 laga uji coba, 8 poin versus Altin Ordu, 3 poin versus Merinos, dan lebih dari 7 poin di laga ini, membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain pendamping, melainkan sebuah kekuatan utama yang siap menghancurkan pertahanan lawan. Kemenangan straight set ini adalah pernyataan keras dari Manisa BBSK, dan di jantung pernyataan itu, ada seorang pevoli berusia 25 tahun dari Jember, Jawa Timur, yang terus mengibarkan bendera Indonesia dengan cara yang paling dramatis dan heroik. Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron, sekali lagi membuktikan bahwa dimanapun ia bermain, drama, ketegangan, dan kemenangan spektakuler
akan selalu mengikutinya. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till go. Megawati Hangestri masih berjuang rebut tempat di skuad utama Manisa BBSK. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan. Bintang voli kebanggaan Indonesia yang kini merumput di Turki bersama Manisa BBSK ternyata masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisinya di skuad utama. Dari unggahan media sosial resmi klub, publik mulai menyadari sebuah pola menarik. Dalam sesi latihan yang selalu ditutup dengan pertandingan internal, Mega kerap kali ditempatkan bersama kelompok pemain baru. Bukan dengan para senior atau skuad inti, melainkan bersama wajah-wajah anyar seperti Tanya Grosser dan Gizem Tugrul. Sementara itu, kubu seberang yang lebih sering meraih kemenangan dalam sparring internal didominasi para nama besar Manisa BBSK. Di antaranya Denis Emerelli, Ece Kosdere, Cansu Yildiz, hingga Duygu Uncu. Pola ini pun memunculkan spekulasi. Apakah Megawati Manang belum masuk dalam rencana utama pelatih Gorkem Kazan untuk musim baru? Padahal bila menengok kiprahnya di laga uji coba, performa Megatron, julukan Megawati, sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Debut meyakinkan, bukti ketajaman sang Megatron. Sejak resmi menandatangani kontrak pada 17 Agustus 2025, Mega langsung diberi kesempatan unjuk gigi. Debutnya hadir pada pertandingan uji coba melawan Altinordu, Jumat 29 Agustus. Hanya butuh beberapa menit di lapangan, Mega sudah mampu membayar kepercayaan pelatih dengan torehan 2 servis ace. Ia sempat diistirahatkan di set kedua, lalu kembali masuk pada set ketiga. Hasil akhirnya, Manisa BBSK menyapu bersih laga tersebut dengan skor telak 4-0. Ujian berikutnya kembali datang saat menghadapi tim yang sama. Di laga uji coba kedua, Mega turun sebagai starter dan tampil eksplosif. Sorotan publik mengarah padanya setelah sukses mencetak 8 servis beruntun di set pembuka. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, bahkan bagi pevoli kelas dunia sekalipun. Penampilan gemilang itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Mega punya kapasitas lebih dari cukup untuk menempati posisi inti. Namun perjalanan menuju skuad utama ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sorotan publik, harapan, dan kekecewaan fans. Kehadiran Megawati memang membawa magnet tersendiri di Turki. Nama besarnya di kancah Asia, serta gaya bermain agresif khasnya, membuat banyak orang percaya ia bisa menjadi salah satu senjata mematikan Manisa BBSK. Akan tetapi, dalam 3 pertandingan pramusim terakhir, kenyataan di lapangan berkata lain. Mega lebih sering terlihat duduk di bangku cadangan. Setelah debut gemilang, menit bermainnya mulai berkurang drastis, bahkan hanya turun 1 set ketika Manisa menghadapi Merinos. Kondisi ini memicu reaksi emosional dari para pendukungnya. Salah satu komentar fans di Instagram berbunyi, "Lihat Mega cuma di pinggir lapangan jadi kasihan. Pasti dia juga merasa gimana? Padahal dia pemain yang berlaga di Liga 1, tapi di sini Liga 2 malah kebanyakan cadangan saja." Ungkapan itu seakan mewakili kegelisahan banyak penggemar, khususnya publik Indonesia yang terbiasa melihat Mega tampil dominan bersama Red Sparks di Liga Korea. Strategi pelatih dan jalan panjang musim baru. Meski begitu, keputusan pelatih Gorkem Kazan tentu tidak bisa dibaca semata-mata dari kacamata fans. Masa pramusim sejatinya memang fase eksperimen, saat dimana pelatih mengutak-ngatik formasi, mencoba kombinasi baru, dan mencari chemistry terbaik di lapangan.